Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liansa Dewi Saputri dari Universitas Muhammadiyah Palu. Di sini saya akan mereview jurnal dan review ini mengenai aplikasi komputer. Jurnal pertama berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT Hasjrat Abadiah Manado. Kesimpulannya dari jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di PT Hasjrat Abadiah Manado. Selain itu, jenjang karir juga merupakan program yang dirasa paling dipengaruhi peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dan program jenjang karir untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan perusahaan. Baik, saya akan mereview jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Soft Skill dan Hard Skill terhadap Kinerja Karyawan. Simpulan dari jurnal ini, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan baik soft skill maupun hard skill memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hard skill memiliki pengaruh sebesar 25,7% dan soft skill memiliki pengaruh sebesar 52,8%. Oleh karena itu, pengaruh perlu memperhatikan dan mengembangkan kedua faktor ini untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Peningkatan kualitas soft skill dan hard skill dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Baik, saya akan mereview jurnal selanjutnya, yaitu yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Retail dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Simpulan dari ini adalah: pertama, bisnis retail dalam bisnis yang sudah mulai merambah ke segala bidang dan wilayah. Di tengah pesatnya perkembangan bisnis retail, muncul implikasi kepada kebutuhan akan sumber daya manusia yang banyak. Yang kedua, berbagai posisi karir yang bisa kita temukan dalam sebuah bisnis retail, antara lain pemilik retail, pengelola retail, pramuniaga kasir, kepala gudang, purchase manager, customer service, security, penata ruang, indoor dan outdoor, pemasok barang, dagang, manajer SDM, manajer keuangan, delivery service, driver, dan sebagainya. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam bisnis retail sebab setiap karyawan memainkan peran atau bagian yang penting dalam melaksanakan fungsi pekerjaan dengan baik. Sampai ke metode memotivasi karyawan, yaitu kebijakan tertulis dan pengawasan karyawan, insentif dan budaya organisasi. Baik, saya akan mereview jurnal keempat yang berjudul Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Mencirikan VUCA. Kesimpulannya itu, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi era VUCA, lembaga pendidikan harus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, strategis kepemimpinan, diferensial produk, dan strategi biaya rendah adalah 3 macam strategi yang dapat diterapkan. Membiasakan serta mengarah kepada siklus PDCA, Plan, Don't, Check, Action. Mengembangkan SOP untuk setiap departemen berdasarkan job description, memiliki sikap continuous improver, dan menjadi kualitas sebagai budaya menjadi pertahanan utama di era VUCA adalah semua aspek yang harus ditingkatkan. Penelitian menyarankan agar dilakukan studi yang lebih mendalam tentang program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lembaga pendidikan dalam menghadapi era berciciran VUCA dengan menggunakan strategi yang berbeda dengan penelitian selanjutnya. Review jurnal kelima. Judul Model Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Era COVID-19. Simpulan dari jurnal ini adalah penggunaan digital marketing sangat berperan penting dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia UMKM sektor makanan dan minuman serta terutama pada era COVID-19. Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat menjadi media penyaluran informasi dan pemasaran produk secara luas. Dengan demikian, pada kondisi COVID-19, kegiatan pengembangan sumber daya manusia UMKM, makanan dan minuman perlu ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan secara online sebagai inovasi untuk bertahan pada keadaan pandemi COVID-19.
Salah salah satunya adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia berbasis online atau teknologi dan informasi dinilai dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di era teknologi informasi ini. Dalam penelitian ini, penggunaan model pengembangan manajemen sumber daya manusia UMKM sektor makanan minum dapat bertumbuh pada pemanfaatan teknologi dan informasi yang dipotong oleh dukungan pemerintah dan pihak UMKM dengan pelatihan-pelatihan online tentang IT terhadap pegawai UMKM akan mampu meningkatkan skill secara signifikan dan mengurangi tingkat rentan kebangkrutan UMKM saat COVID-19. Baik, saya akan mereview jurnal selanjutnya yang keenam, yaitu berjudul tentang peluang kewirausahaan bidang pendidikan pada revolusi industri 4.0. Dari jurnal ini simpulannya yaitu revolusi industri 4.0 dimaknai sebagai disrupsi teknologi, sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital yang mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi digital mengalami pertumbuhan signifikan. Ini terjadi karena tuntutan kebutuhan akan pertukaran informasi yang mengakibatkan peningkatan akses internet. Kondisi ini menjadi peluang yang sangat menjanjikan dalam menciptakan kewirausahaan, khususnya bidang pendidikan yang menuntut kegeneratifan, inovatif, serta kompetitif. Baik, saya akan mereview jurnal ke-7, yaitu yang berjudul Pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja K3 dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Simpulannya yaitu variabel keselamatan kesehatan kerja K3 dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera. Variabel keselamatan kesehatan kerja K3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera. Variabel lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumber Geraha Sejahtera. Jurnal selanjutnya yang ke-8 yaitu judulnya Pengaruh Pemberian Kompensasi Pengembangan Karir Ikatan Interpersonal pada Kebertahanan Karyawan. Simpulan dari jurnal ini yaitu kompensasi sebagai mempengaruhi kelangsungan hidup staf. RSUD Puri Raharja. Berdasarkan analisis tersebut, variabel kompensasi dapat memiliki hubungan parsial dengan kelangsungannya hidup dengan signifikan sejumlah 0,489. Maksudnya makin tinggi reward makin rendah keinginan untuk memberikan perhatian dan semakin rendah kelangsungan hidup karyawan. Pengembangan karir antara lain berkaitan dengan kelangsungan hidup staf. RSU Puri Raharja. Berdasarkan analisis tersebut, variabel pengembangan karir secara parsial dapat berhubungan dengan kelangsungan hidup dengan signifikan. Oleh sebab itu, hasil riset ini bisa diartikan kalau pengembangan karir yang lebih baik meningkatkan kelangsungan hidup karyawan. Jurnal ke-9 yang berjudul mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, suatu kajian studi literatur manajemen sumber daya manusia. Simpulan dari jurnal ini disimpulkan untuk membangun sebuah hipotesis guna riset selanjutnya adalah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, terhadap kepuasan kerja terhadap kinerja, dan terhadap pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja. Saya akan mereview jurnal ke-10 yang berjudul tentang analisis tingkat penerapan manajemen pengetahuan dalam membangun organisasi berbasis pengetahuan atau studio kasus PT Trubus Mitra Swadaya Sejabotabek. Simpulan dari review ini, pada penelitian ini dihasilkan bahwa komponen manajemen pengetahuan PT Trubus Mitra Swadaya yang sangat baik penilaiannya adalah komponen sebagai inovasi, knowledge, motivasi, komunikasi, dan manfaat. Untuk penilaian yang baik adalah komponen belajar MSDM, teknologi, kultur, proses, dan suasana kerja, sedangkan komponen manajemen pengetahuan yang kurang baik penerapannya adalah komponen waktu kerja. Ada beberapa aktivitas yang berhubungan dengan manajemen pengetahuan yang diteliti juga dan dapat mendapatkan penilaian yang baik, yaitu aktivitas sebagai informasi pada rekan kerja per tahun, keterlibatan
dalam forum diskusi pertahunan dan aktivitas membaca artikel, jurnal atau buku per tahun dengan aktivitas lainnya yang dianggap masih kurang baik, yaitu keterlibatan dalam forum organisasi personal, aktivitas dalam pengusulan perubahan tata cara kerja, aktivitas training dalam negeri maupun luar negeri. Baik, sekian review jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mereview kembali saya bisa beli Indonesia. Jadi Indonesianya. Astagfirullah. Peluang kewirausahaan